Pidato di Senayan, Anies Baswedan sebut lawan di Pilpres 2024 punya kekuatan besar. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kasihan sekali Anies Baswedan ini kalau menurut saya. Padahal dia ini sudah keliling kemana-mana untuk mendongkrak elektabilitasnya. Tapi faktanya apa? Faktanya elektabilitas Anies Baswedan justru semakin menurun. Dan jujur saja ketika melihat semua hasil survei yang menempatkan Anies Baswedan di posisi paling buncit, maka wajar apabila pendukungnya pun mulai khawatir dan panik. Makanya tidak heran ketika narasi-narasi agama dan surga pun mulai dimainkan. Beda halnya bisa jadi ya kalau ternyata Presiden Joko Widodo mendukung Anies Baswedan, bisa saja ya diiyakan saja. Menurut saya ini kurang adil lah, yaitu dalam menyikapi masalah. Kalau memang benar-benar adil ya kritiklah program-programnya sendiri, kritiklah kebijakan sendiri. Jangan selalu mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo, mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo walaupun tingkat kepuasan masyarakat lebih dari 80%, tetap dikritik terus. Seharusnya kan baca berita dulu ya. Kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu sangat wow sekali loh. Bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyebut lawannya di Pilpres 2024 mendatang punya kekuatan dan sumber daya yang luar biasa kuat. Namun Anies menegaskan tidak pernah gentar menghadapi setiap lawan. Anies Baswedan menyatakan tak akan gentar dengan kekuatan lawan yang besar dalam ukuran materi dan sumber daya. Menurut Anies, pemilu 2024 bukan soal kemenangan di tangan satu pihak, melainkan penentuan nasib bagi bangsa. Hal ini disampaikan Anies saat berpidato politik di acara deklarasi relawan amanat Indonesia di Senayan, Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan kepada Anies Baswedan untuk menentukan bakal cawapresnya di pemilu 2024. AHY menyebut Demokrat, Nasdem, dan PKS sepakat membiarkan Anies menentukan sosok pendampingnya. Saat Surya Paloh, JK hingga Anies gelisah nilai Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh gelisah, dia merasa Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Campur tangan Jokowi dalam demokrasi 5 tahunan begitu kentara. Paloh pun belak-belakan mengutarakan kegelisahannya itu saat bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei. Paloh meminta Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Mestinya pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilege sebagai presiden. Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat, bahwa bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini, ujar Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto kepada wartawan Sabtu 6 Mei. Ya, mestinya, mohon maaf, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan, jelasnya. Menurut pandangan Paloh dan Nasdem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Dia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk netral sebagai presiden di pemilu 2024. Bagaimana mengendorse satu persatu itu menurut hemat kita tidak bagus dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya, ujar Sugeng. Surya Paloh menginginkan Jokowi netral. Iya dong, bukan sekedar menginginkan, mengharuskan bahkan, tegasnya. Sentilan JK, kegelisahan Paloh juga dirasakan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala. JK berkata seharusnya Jokowi tidak terlibat lebih jauh dengan urusan pemilu 2024. JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa pemerintahannya. Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega SBY itu akan berakhir. Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei. Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan supaya lebih demokratis lah, tegas JK. Anies minta negara netral.
Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan juga ikut buka suara. Dia meminta agar negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya yang berhak terlibat dalam rangkaian Pilpres adalah kontestan dan rakyat. Anies menekankan negara harus netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara. Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kemenangan kepada yang punya niat baik dan track record, kata Anies saat memberikan pidato di acara Amanat Nasional Anies di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei. Anies menegaskan jika negara sampai intervensi namanya negara sedang melecehkan rakyat. Dia menilai rakyat sudah matang dan mampu menentukan kepada siapa kewenangan. Itu dititipkan. Jadi tidak perlu ada intervensi, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Dia menegaskan bahwa kontestasi pergantian kekuasaan harus dilakukan 5 tahun sekali. Maka dia menyebut tak perlu ada pihak tertentu yang takut untuk kehilangan kekuasaan. Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak berpindah, itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia, ujar Anies. Anies berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap menjaga independensi hingga jadwal pemilihan nanti. Dia menyebut rakyat berperan untuk menentukan arah bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Kepada kekuatan pada rakyat bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik hitungan. Itu hak untuk menentukan perjalanan bangsa, imbuh Anies. Jokowi langgar etika politik. Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyinggung etika politik Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024. Denny mempermasalahkan jawaban Jokowi yang menyebut dirinya sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik ketika menjawab tudingan cawe-cawe Pilpres mendatang. Menurut Denny, jawaban tersebut seolah-olah benar tetapi bermasalah dari segi etika. Jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sisi etika kepresidenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi ketika ikut turut campur soal Pilpres 2024, katanya. Denny pun menyoroti tindakan Jokowi yang mengumpulkan 6 ketua umum partai politik minus Nasdem di Istana Negara beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo sudah jujur mengatakan tidak lagi mengundang Nasdem karena sudah punya koalisi sendiri. Tentu yang dimaksud adalah koalisi Nasdem, Demokrat, PKS yang mengusung Anies sebagai bakal calon presiden, tutur Denny. Jokowi dengan jelas sedang berpolitik partisan dengan menunjukkan preferensi kepada koalisi Ganjar dan Prabowo di satu sisi, serta resistensi kepada partai koalisi pendukung Anies pada sisi yang lain, imbuhnya.